Halo Kal. Halo Boy, lo lagi di mana? Lagi jalan pulang sih. Kenapa Kal? Gue mau minta tolong Boy. Gue minta tolong lo biar lo bujukin Willy. Soalnya dia makin parah. Dia makin gak kekontrol gara-gara masalah dia sama Oki. Tinggalin kamu di sini. Digangguin sama orang mau. Kan nanti kamu nolongin, jadi gak bakal. Aku tinggalin, makanya tukeran es krim buruan. Gak mau. Loh, itu bukannya Boy ya sama Reva? Gila, mesra banget. Oh, oke. Gue mesti kasih tahu ke Adriana. Sini, aku suapin sedikit aja buat kamu. Enak banget. Piu. Lap nggak? Perin ya di sini. Adriana harus tahu. Gue harus mikirin gimana caranya. Setelah gue cerai dari B, gue harus bikin rencana yang terdahsyat supaya gue bisa deket-deket lagi sama Boy, supaya gue bisa balikan lagi sama Boy, supaya itulah pokoknya. Tapi caranya gimana? Gue harus nyusun rencana yang terbaik. Gue harus mikirin gimana caranya supaya Boy itu benci sama Reva, ataupun Reva benci sama Boy, ya sebaliknya lah. Tapi caranya gimana? Gue baru kepikiran. Kalau gue sekarang itu kan karena nikah sama aki-aki, mau gak mau dandanannya juga kayak nenek-nenek, ya kan? Sepasang tuh. Pakai heels, tas, ya gayanya udah gak kayak anak muda lagi. Terus rambut juga ya. Kayaknya gue harus ubah penampilan gue seperti awal waktu Boy mencintai dan menyayangi gue. Bener. Gue harus dandan lebih modis, lebih cantik, ya kan? Mungkin dengan penampilan ataupun rambut baru, pasti Boy itu jadi cinta lagi sama gue. Jadi keinget-inget gue dulu sama Boy, ya kan? Jadi makin susah ngelupain gue. Ide bagus. Dan gue yakin gue bakalan lebih baik dan lebih cantik daripada anak natskal itu yang bernama Reva. Males gila. Gue lagi mikirin gimana caranya, tiba-tiba handphone bunyi. Kesel kan jadinya. Ririn, apaan sih dia ngirimin foto? Oh my god. Sayang, gue baru beli. Oke. Halo Rin. Iya nih, sorry banget. Gue fotoin dan ngirim itu ke lo. Maaf banget ya, please lo jangan marah sama gue. Oh jelas Rin, jelas gue marah, gue kesel, gue bete banget. Tapi gue marah bukan sama lo Rin, tapi gue marah sama anak natskal itu. Makin besar kepala aja dia semenjak dia gak tinggal di rumah ini. Dia masih deket-deketan sama Boy, makin bebas deket-deketan sama Boy. Dan laki gue juga malah ngebebasin. Kan gue gimana gue gak kesel Rin? Ya, maaf ya, gue cuman bisa ngirim. Lagian mereka juga bisa seberang jalan. Sorry banget Adriana, sorry. Aduh Rin, oke, thank you. Lo liatin aja terus mereka mau ngapain lo liatin aja. Walaupun lo jauh ya gak masalah Rin. Makasih ya, lo sahabat gue yang terbaik. Makasih Rin. Oke, bye Adriana. Boy sama Reva. Wah kesel banget, seenak jidat ya dia malah deket-deketin. Dia pikir gue tuh apaan ha? Dia gak menghargai perasaan gue, emang bener-bener anak natskal gak punya hati ya. Astagfirullahaladzim, kenapa lagi sih kamu nak? Aduh, mama bener-bener gak habis pikir ya sama Adriana. Hah, apaan sih? Banting-banting. Kalau mama copot jantungnya, mau ganti sama jantung apaan? Sapi.
Kenapa sih? Untung Adriana masih bisa berpikir, bukan handphone yang Adriana hancurin. Nih mama lihat nih. Ririn ngirimin foto apa? Foto Reva sama Boy. Gimana nggak Adriana kebakaran jenggot? Kesel banget ngeliat mereka malah berduaan bebas. Mama sakit jantung, Adriana sakit hati, Ma. Sakit hati, lihat dong. Foto mereka makin lama makin mesra berduaan. Saya enak jidat ya, Mas. Boleh. Sakit hati, sakit jantung, asal nggak sakit jiwa. Mama kirim nanti ke rumah sakit, mau? Lagian kamu juga, kan mama udah bilang. Kalau kamu jauh dari B, Reva leluasa deketin Boy kesayangannya. Abis deh tuh Adriana cintain sama Boy, bye. Iya, mama gak perlu ngingetin itu terus-menerus. Adriana juga tahu, Ma. Adriana memang salah, kali ini memang mama selalu benar. Bukan kali ini, mama selalu benar lah. Dibilangin. Jadi Adriana harus ngapain? Adriana gak bisa ngeliat Reva berduaan sama Boy. Makin bebas, leluasa mereka berduaan sama Adriana. Aduh, gimana? Kayak orang linglung. Adriana, kamu gak usah kepedean juga deh. Ngarep-ngarep Boy. Kalau Boy mau sama kamu, mending Boy mau balik. Boy juga mikir kali Adriana, dia lebih milih Reva seorang gadis ya kan, dibandingin Jendes. Aduh, pikir dulu dong. Tunggu, lagian kamu juga udah kehilangan Boy, terus kehilangan hartanya B. Kalah banyak deh tuh. Mama maju. Adriana jadi pusing yang maju-maju. Adriana mundur-mundur nanti jatuh Adriana, Ma. Itu Adriana udah gak peduli sama sekali. Adriana gak pikirin itu sama sekali. Adriana udah nyusun rencana. Nyusun rencana? Ya walaupun Reva gadis, Adriana Jendes, tapi Adriana tetap lebih berkelas daripada Reva. Adriana akan ubah penampilan Adriana jauh lebih muda, lebih cantik. Adriana akan potong rambut mungkin atau dandan lebih. Mama tunggu dulu. Kamu nggak akan bisa ngalahin kecantikan seorang gadis. Iyalah, tetap aja dia menang banyak. Gadis sama Jendes beda. Mendingan kalau menurut Mama, jangan pernah kamu tinggalin B. Ya, paling nggak kamu masih sama B. Kamu balik aja sama B, dan kamu paling nggak juga masih bisa ngontrol Reva untuk gak deket-deket amat sama Boy. Masih tetap pakai otak. Gimana? Jendes mau? Mama sih nggak mau. Malu abis. Harga diri kali. Sayang jadi Jendes. beda banget ya gue. Kayaknya mama bener juga sih. Ya udah, mikir merengut ya kan, baper. Mendingan sekarang kantor aja, siap-siap yang cantik, bikin suaminya bertekuk lutut dengan penampilan yang sempurna. Dibanding mewek-mewek nggak penting juga, suami nggak dapet duitnya, gebetan hilang. Udah deh, cepet balik kamar. Ini kamar Adriana, mama yang balik ke kamar. Oh iya, mama yang balik. Udah balik. Awas ya, inget kata mama. Iya, udah balik kamar. Baik-baik kualat. Gue disuruh balik ke kamar, di kamar gue. Lu nyesel gue buang itu, mahal gue belinya. Loh, itu kan motornya Bocin. Pak. Reva. Hai Reva, masuk lo Reva. Mau apa lagi sih lo semua? Diam nggak lo? Reva, lo dengerin gue baik-baik. Mulai saat ini, jangan pernah lo gangguin Adriana lagi. Ngerti lo? Lepasin. Apa sih urusannya sama kalian semua? Suka-suka gue dong.
Berisik lu ya. Sakit kuping gua. Hah? Udah lu ikutin aja. Dan jangan coba-coba lu langgar. Kalau lu langgar, lu bakal tahu akibatnya. Ngerti lu? Dengerin gua. Sebenarnya kita bisa aja kasih pelajaran sama lu sekarang juga. Tapi kali ini lu masih beruntung. Lo ingat? Sekali lagi, kita kasih kesempatan lu sekali lagi. Kalau sampai lu masih gangguin Adriana atau bahkan lu kurang ajar sama dia, lo tahu apa yang akan kita lakuin? Lo ngerti? Ngerti? Lo ngerti? Ngerti gak? Hah? Lo ingat? Lo ingat baik-baik. Kita nggak pernah main-main. Kamu kenapa? Hah? Kamu nggak apa-apa kan? Maafin aku Boy, aku nggak sengaja. Tapi tadi aku takut banget sih Boy. Rev, udah kamu yang tenang ya. Kamu nggak kenapa-kenapa kan tadi di dalam? Cerita sama aku. Tadi tiba-tiba aja ada anak-anak BC di lift Boy. Mereka sengaja ngancam aku kayak gitu. Diancam apa? Mereka ngancam katanya aku nggak boleh gangguin Adriana lagi, aku nggak boleh macem-macem sama Adriana. Kalau nggak mereka bisa ngelakuin sesuatu yang mungkin di luar pikiran aku Boy. Tadi aja mereka kayak udah mau ngapainin aku kayak gitu. Deh pokoknya aku nggak habis pikir deh kenapa mereka kayak gitu tiba-tiba sama aku. Kamu mendingan masuk ke apartemen kamu ya. Mereka udah keterlaluan sama kamu. Nanti aku urusin masalah ini ya. Kamu masuk, oke? Boy, tunggu Boy. Ya ampun. Halo Kal? Halo boy, lo lagi di mana? Lagi jalan pulang sih. Kenapa Kal? Gue mau minta tolong boy. Gue minta tolong lo biar lo bujukin Willy. Soalnya dia makin parah. Dia makin gak kekontrol gara-gara masalah dia sama Oki. Bahkan dia sampai bawa nama serigala. Ya ampun. Kok mereka jadi kayak gitu ya? Itu dia boy, gue juga gak tahu. Ya kali aja kalau yang bujukin kan dia mau dengerin omongan lo. Ya udah Kal, nanti gue coba ngomong sama Willy ya. Cuman gue juga yakin sih. Mungkin gue ngomong sama dia juga percuma. Karena kan sekarang dia lagi emosi, lagi kesel juga. Tapi nanti gue bakalan coba kok, lo tenang aja. Itu juga yang gue takutin. Ya udah deh boy kalau gitu. Thanks ya boy. Ya, sama-sama Kal. Udah berhenti sini aja. Kenapa mau berhenti di sini? Gak apa-apa, biar aku jalan ke sana aja sendiri. Makasih ya. Makasih buat apa? Ya, buat semua yang udah kamu lakuin dan kamu ucapin buat aku. Kinar, apapun yang aku lakuin, apapun yang aku ucapin buat kamu, itu kan aku cinta sama kamu. Ya? Oke. Baru balik, boy. Kalian berdua tadi jalan ya? Yap. Ya gitu deh. Lu baru balik ya? Ya. Ya udah, aku cabut dulu ya. Ya. Hati-hati ya.
Halo boy, gue masih di sekitaran komplek lu nih. Gue mau ketemu lu, gue mau ngomong sama lu. Gue tunggu lu di gerbang komplek lu, oke? Oke, gue kesana sekarang. Jangan lama-lama. Ada apaan? Gue liat-liat kayaknya lu gak suka sama hubungan gue sama sepupu lu. Iya. Ya, tergantung sih. Kalau lo bener-bener baik sama dia, bener-bener serius sama dia, kenapa gue gak setuju hubungan lo berdua? Lagian juga gue gak butuh persetujuan lu. Mau iya atau enggak gak masalah juga buat gue. Tadi Kinar sendiri yang ngomong ke gue. Kalau dia sama sekali gak terpengaruh atas persetujuan lu atau orang tua lu. Itu karena cinta dia ke gue ya cukup dalam kali. Cuman itu yang mau lo omongin ke gue. Ya enggak lah, ada yang lebih penting. Gue bisa buat Kinar depresi. Bahkan dia bisa bunuh diri mungkin kalau gue ninggalin dia. Tapi gue bisa tetap mencintai dia dan ngejaga dia kalau mau ngelakuin satu hal buat gue. Apalagi kemauan Tristan ya. Gue yakin banget ini pasti sulit untuk gue lakuin. Bagaimana boy? Gue mau tahu dulu apa yang harus gue lakuin. Hal sepele sih. Gue cuma minta lu ngejauhin Reva. Kalau lu bisa ngelakuin itu, gue bisa jaga Kinar, gue bisa terus mencintai dia. Semuanya aman. Terus apa untungnya buat gue kalau gue ninggalin Reva? Udahlah, lu gak usah banyak tanya. Lu mau sepupu aman kan? Lakuinnya apa yang gue minta. Paham? Boy itu hebat banget. Alex. Kenapa lu semua? Kok bisa bawa pulut? Kenapa? Siapa yang bikin? Boy, Lex. Tapi sebelumnya kita udah berhasil mengancam Reva. Gue lihat muka Reva ketakutan banget. Dan gue yakinin Reva pasti terancam. Oke. Walaupun kalian kalah sama Boy, tapi gue akan kasih hadiah kepada lo semua. Kita ini Black Cobra. Black Cobra! Assalamualaikum Mas. Mas aku pamit mau pulang dulu ya. Waalaikumsalam. Sudah kalau gitu aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seandainya. Gue yakin banget kalau Mas B itu pasti berpikir kalau gue ini udah berubah 100%. Tapi kalau gue pikir-pikir, mungkin tampang-tampang kayak gue ini tampang-tampang anak baik-baik sih. Makanya Mas B percaya aja sama gue. Siapa sih? Alex? Ada apa? Aku cuma mau bilang kalau aku udah bikin Reva ketakutan. Dan aku udah mengancam Reva untuk menjauhi Boy.
yang bener lo udah bikin Reva jadi ketakutan. Iya. Semoga aja Reva nggak bakalan gangguin lu lagi. Oke, terima kasih banget ya Alex. Ini kerja yang sangat fokus banget. Tapi gue juga mau minta tolong sama lo. Lo harus gangguin papinya Reva bagaimanapun caranya supaya papinya Reva tidak merestui hubungan Reva dengan Boy. Ya terserah kamu deh, caranya kayak gimana kamu mikir aja. Oke. Gue memang nggak suka lihat Boy senang. Kalau itu bikin Reva dan Boy pisah, gue akan lakuin itu. Pasti. Reva dan Boy udah bikin hidup gue berantakan. Dan gue mau hidup mereka juga berantakan. Apalagi lu yang dukung gue. Tapi ingat Lex, lo harus ingat baik-baik. Jangan sampai papinya Reva tahu atau siapapun tahu kalau misalkan lo itu disuruh sama gue. Ngerti kan lo? Oke, kamu tenang aja. Bye. Bye. Maju. Kalian ini apa-apaan? Kamu mau ngapain? Udah nggak usah dengerin. Kempes Kamu aja pikir semuanya. ini jalan nenek moyang kalian? Minggir! Alex? Jadi kamu yang melakukan semua ini? Buat apa kamu melakukan semua ini? Cukup. Kamu nggak perlu cerita. Kamu pasti disuruh Adriana kan? Karena saya melihat kamu berduaan sama Adriana di restoran. Iya. Ini nggak ada hubungannya dengan Adriana, Om. Ini menyangkut di Boy. Boy? Reva pacarnya Boy dan Om papinya Reva. Siapapun yang dekat dengan Boy akan saya gangguin. Nggak terkecuali Om Iskandar Bey. Reva pacaran sama Boy. Saya bapaknya. Saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah tahu kalau Reva pacaran sama Boy. Jadi kamu pasti salah. Pasti salah. Alex tidak pernah salah, Om. Kalau Om mau selamat, jangan biarkan Reva pacaran dengan Boy. Karena Boy itu musuh saya. Musuhnya Black Cobra. Ayo pergi. Yuk, cabut.